rekan saya, persilahkan. Tunggu. Mari Greg kita salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok Anggrek Merah, untuk menampilkan kismis pada malam hari yang penuh barokah ini. Kisah Hikmah Islami, episode 13 bersama kelompok belajar Anggrek Merah. Kisah Nabi Daud alaihi salam dan puasa Daud. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 251 dan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Daud alaihissalam diutus memberi peringatan pada Bani Israel yang hidup dalam kesesatan sepeninggal Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang yang pemberani dan taat beribadah. Ketaatan dan keberanian Daud sudah tampak sejak kecil. Saat sedang menggembala, Daud berani melawan hewan buas yang mengganggu hewan ternak miliknya. Keberanian Daud membuat Raja Tolut mengajaknya ikut berperang melawan Raja Jalut dan pasukannya yang berjumlah lebih banyak. Jalut terkenal juga dengan Goliat dan pasukan Filistin. Daud yang masih berusia belasan tahun ikut berperang tanpa dibekali senjata besi. Ia hanya menggunakan ketapel atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daud berhasil membunuh Jalut sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 251. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum biidznillah wa qatala Daud Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha'. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو الفضل على العالمين. Artinya, maka mereka tentara Tolut mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah, dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Quran surat Al-Baqarah ayat 251. Sejak saat itu, Daud menjadi yang terdekat dengan Tolut. Daud selalu ikut dalam setiap peperangan dan selalu memenangkannya. Daud pun mengambil alih kerajaan yang dipimpin oleh Tolut. Daud menjadi raja sekaligus menjadi nabi Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan, kerajaan Nabi Daud merupakan yang paling kuat di dunia. Kerajaan Nabi Daud bahkan dijaga oleh 40.000 pasukan. Dalam menyiarkan kebenaran dan agama Allah, Nabi Daud diberikan sejumlah mukjizat. Nabi Daud dikaruniai suara yang merdu yang dapat membuat burung hingga gunung ikut bertasbih bersamanya. Nabi Daud juga pandai berbahasa binatang, bisa melunakkan besi dengan tangan kosong,
dan diberikan kitab Zabur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud juga merupakan nabi yang bertanya kepada Allah, kemana arah kiblat? Kala itu Nabi Daud membangun Baitul Maqdis. Saat ini Al-Aqsa sebagai arah kiblat untuk sholat. Ini merupakan asal mula terdapat kiblat untuk sholat. Kemudian arah kiblat diganti Baitul Haram di Mekah di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Daud sekaligus menjadi raja besar di Yerusalem. Itu pun tak lepas dari adanya godaan. Raja Daud memberangkatkan panglima perangnya yang bernama Arya agar bertugas menjalankan perang. Diam-diam terbesit dalam benak Nabi Daud alaihi salam untuk memiliki istri Arya yang sangat cantik jelita. Padahal Nabi Daud telah memiliki 99 orang istri. Syariat di zaman Nabi Daud memang tak ada larangan beristri banyak. Karena jumlah antara laki-laki dengan perempuan tak sebanding pasca pembantaian bayi laki-laki oleh Raja Fir'aun di Mesir di zaman Nabi Musa. Karena terbesit dalam pikirannya itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan Rasulnya dengan mengirim 2 malaikat yang menyamar seperti manusia, kemudian masuk ke dalam biliknya untuk mengadukan permasalahan mereka. Secara simbolis, 2 orang tadi berperkara tentang kepemilikan domba, yang seorang memiliki 99 domba, sedangkan yang seorang hanya 1 ekor saja. Lantaran kalah dalam berargumentasi, yang memiliki 1 ekor domba harus menyerahkan domba miliknya kepada yang lain. Maka terjadilah pengaduan itu kepada Daud. Nabi Daud yang mendapatkan teguran keras dari Allah pun segera menyungkur, mengakui kehilafan dan kesalahannya. Maka ia pun bertobat dengan menjalani puasa yang dikenal sampai sekarang, yaitu puasa Daud. Sholat dan puasa Nabi Daud merupakan ibadah terbaik yang patut diamalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahabba siyami ilallah siyamu Dawud wa ahabba salati ilallah salatu Dawud alaihi salam. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthah wa yanamu sudusah wa kana yasukmu yawm wa yaftiru yawm. Artinya, sesungguhnya sebaik-baiknya puasa di sisi Allah adalah puasa Nabi Daud, dan sebaik-baik sholat di sisi Allah adalah sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Beliau tidur di 1/2 malam dan bangun sholat di 1/3 malam, lalu tidur lagi di 1/6-nya, dan beliau berpuasa 1 hari, lalu berbuka 1 hari. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Daud meninggal dunia di usia 100 tahun dan dimakamkan di Baitul Maqdis. Kerajaannya dilanjutkan oleh putranya yang merupakan nabi yang patut diimani, Nabi Sulaiman alaihissalam.
Dari kisah Nabi Daud alaihissalam terdapat sejumlah hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik, yaitu Nabi Daud merupakan sosok pemberani yang tak takut melawan kejahatan. Beliau juga merupakan pemimpin yang bijaksana, dan salah satu yang bisa diteladani adalah sesungguhnya dalam bertobat yang diwujudkan dengan puasa berselang-seling. Kekusyukan, sholat, dan puasa Nabi Daud layak diamalkan hingga saat ini. Nabi Daud merupakan orang yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kami, kelompok Anggrek Merah, jika ada salah kilap dalam penyajian kismis, ikan sepas, ikan batin, kami mohon maaf lahir dan batin. Nantikan kisah kami selanjutnya dari kami. Wa akhiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.